Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah untuk kelas 6 STMI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA bagian yang ke-6 adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ataupun materi pelajaran lainnya. Oke, ini adalah lanjutan video sebelumnya yaitu mengenai pembahasan soal ujian IPA bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk pembahasan video sebelumnya kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi adik-adik. Oke, baiklah tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, ini adalah lanjutan soal berikutnya yaitu nomor 31. Nah, soal ini adalah soal isian dan uraian adik-adik. Oke, kita perhatikan pertanyaannya. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang tepat menduduki rantai makanan pada angka 1 dan 3 adalah, oke, kita perhatikan di sini ada rantai makanan adik-adik, yaitu ada produsen, kemudian ada konsumen, dan ada pengurai. Nah, di mana produsen di sini yaitu rumput adik-adik. Nah, kemudian rumput ini akan dimakan oleh, yaitu belalang adik-adik. Sehingga di nomor 1 ini adalah belalang. Kemudian selanjutnya belalang tersebut akan dimakan oleh ular adik-adik. Nah, kemudian ular ini nantinya akan dimakan oleh, tepat sekali, yaitu burung elang. Nah, burung elang ini akan diuraikan ketika burung elang ini mati adik-adik, yaitu diuraikan oleh jamur ataupun bakteri adik-adik. Nah, sehingga pertanyaannya yaitu makhluk hidup yang tepat menduduki rantai makanan pada angka 1 dan 3 itu adalah, yaitu belalang di nomor 1, kemudian di nomor 3 itu adalah elang. Oke, jadi seperti itu adik-adik mengenai rantai makanan. Nah, berikutnya ke soal yang nomor 32. Perhatikan tabel berikut ini. Benda-benda magnetik dalam tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, di sini ada benda magnetik. Ingat, benda magnetik itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, kita perhatikan dari nama benda yang pertama itu ada besi. Nah, besi itu bisa ditarik oleh magnet adik-adik, sehingga disebut dengan benda magnetik. Kemudian yang kedua itu ada kayu. Nah, kayu itu tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga bukan benda magnetik. Nah, disebut dengan benda non-magnetik adik-adik. Kemudian yang ketiga di sini ada baja. Oke, baja itu dapat ditarik oleh magnet, disebut dengan benda magnetis. Kemudian di sini ada gabus. Nah, gabus itu tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga disebut dengan non-magnetik. Kemudian di sini ada nikel. Nah, nikel itu dapat ditarik oleh magnet adik-adik sehingga disebut dengan benda magnetis. Kemudian ada kaca. Nah, kaca itu tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga disebut dengan benda non-magnetis. Nah, sehingga benda-benda magnetik dalam tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor, yaitu 1, 3, dan 5 adik-adik. Nah, jawabannya adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke, jadi seperti itu jawabannya. Oke, baiklah adik-adik, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan tanda panah adalah titik-titik. Oke, adik-adik, ini adalah gambar dari paru-paru yang merupakan organ pernafasan manusia. Nah, bagian yang ditunjukkan ini merupakan bagian dari alveolus adik-adik. Nah, fungsi dari alveolus itu adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi itu adalah fungsi dari alveolus. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan tabel berikut ini. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada cocor bebek. Nah, cocor bebek itu berkembang biak dengan cara tunas adventif adik-adik. Nah, kemudian yang kedua di sini ada lengkuas. Oke, lengkuas itu berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Kemudian yang ketiga di sini ada pisang. Pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian yang keempat di sini ada bambu. Nah, bambu itu juga berkembang biak dengan cara tunas. Nah, sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama adalah yaitu pisang dan bambu adik-adik, yaitu tanaman nomor 3 dan nomor 4. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 35. Pak Komar, seorang pekerja pabrik. Ia bekerja pada bagian pemintalan benang. Agar terjaga kesehatan alat pernapasannya, Pak Komar dalam bekerja harus memakai titik-titik. Oke, di sini ada pemintalan benang adik-adik.
Oke, pemintalan benang itu artinya proses pembuatan benang dari bahan alam atau buatan dengan cara memilin atau menjalin serat benang adik-adik. Nah, sehingga pada saat bekerja dalam pemintalan benang, Pak Komar itu harus memakai, yaitu masker adik-adik. Nah, itu jawaban dari nomor 35. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 36. Di suatu ekosistem terdapat rantai makanan berikut. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung perenjak, dan burung perenjak itu dimakan oleh ular. Jelaskan perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut jika burung perenjak punah. Oke, kita perhatikan burung perenjak itu ada di konsumen tingkat 2 adik-adik. Nah, ini adalah produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, apabila burung perenjak ini punah, maka yang terjadi adalah tidak akan ada yang memakan belalang adik-adik, sehingga populasi belalang itu meningkat, sedangkan burung perenjak itu dimakan oleh ular. Nah, maka makanan dari ular itu akan tidak ada, sehingga ular itu populasinya menjadi menurun. Nah, sehingga jawabannya yaitu populasi belalang meningkat atau tidak ada yang memakannya, sedangkan populasi ular itu akan menurun, yaitu kehilangan makanannya. Nah, jadi perubahan itulah yang terjadi pada ekosistem ini apabila burung perenjak itu punah adik-adik, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar A ini menunjukkan kondisi kabel pada siang hari adik-adik, dan gambar B ini menunjukkan kondisi kabel pada malam hari. Mengapa kondisi kabel pada siang dan malam hari berbeda? Jelaskan. Oke, kita perhatikan kondisi kabel pada siang hari ini terlihat tampak mengendor adik-adik, sedangkan pada saat malam hari kondisi kabel itu terlihat lebih kencang. Nah, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Nah, jadi jawabannya itu adalah jika pada siang hari kabel tersebut mengalami pemuaian adik-adik, sehingga kabel tersebut terlihat memanjang dan mengendor karena kabel tersebut menerima panas. Sedangkan pada malam hari kabel tersebut mengalami penyusutan adik-adik, sehingga menjadi lebih pendek karena mengkerut atau melepas panas. Nah, jadi hal demikianlah yang menyebabkan perbedaan kondisi kabel pada siang dan malam hari, yaitu karena adanya panas, seperti itu adik-adik. Kemudian lanjut ke soal nomor 38. Gajah mengandung anaknya antara 640 hari hingga 660 hari. Jumlah bayi yang dilahirkan pun umumnya hanya satu. Pertumbuhan anak gajah menuju dewasa memakan waktu yang lama. Hal ini semua yang membuat gajah selalu terancam kepunahannya. Sebutkan usaha apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan tersebut. Oke, jadi ada pun beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar keberadaan gajah itu tidak punah adik-adik, atau untuk mencegah kepunahan gajah. Jadi hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tidak memburunya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penangkaran. Nah, penangkaran itu artinya upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran gajah tersebut adik-adik, agar keberadaan gajah tidak punah. Kemudian yang C yaitu mendirikan taman nasional untuk habitat gajah. Kemudian yang D yaitu mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan hewan langka seperti gajah tersebut. Nah, jadi demikian beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan gajah adik-adik. Lanjut ke soal nomor 39. Energi bersifat kekal. Selama jutaan tahun, energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu rumah tangga sangat terbantu dengan beberapa alat elektronik yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya, seperti setrikaan, blender, magicom, dan masih banyak yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tuliskan 3 perubahan energi yang terjadi pada alat-alat tersebut. Nah, jawabannya yaitu yang pertama itu ada setrika adik-adik. Nah, setrika itu terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang kedua itu ada blender. Nah, blender itu yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang terakhir ada magicom. Nah, magicom itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, jadi itulah perubahan energi yang terjadi pada alat-alat rumah tangga adik-adik. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 40. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika saklar 1 atau S1 dihubungkan dan saklar 2 atau S2 dilepas, maka lampu mana sajakah yang akan menyala dan padam? Jelaskan. Oke, di sini ada saklar 1 dihubungkan. Nah, jika dihubungkan itu artinya terdapat arus listrik adik-adik sehingga lampunya itu akan menyala. Sedangkan S2 itu dilepas. Dilepas itu artinya tidak ada aliran listrik adik-adik, sehingga lampunya itu akan padam. Nah, kita perhatikan dari gambar ini,
Nah, di sini ada S1 atau saklar 1. Nah, saklar 1 ini dimiliki oleh lampu 1 dan lampu 2, adik-adik. Sehingga ketika S1 dihubungkan, itu lampu yang menyala adalah L1 dan L2. Sehingga S2 ini dimiliki oleh lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Apabila S2 ini dilepas, maka lampu 3, 4, 5, dan 6 ini akan padam, adik-adik. Nah, maka jawabannya adalah apabila S1 dihubungkan, maka lampu yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Dan apabila S2 dilepas, maka lampu 3, 4, 5, dan 6 itu akan padam, adik-adik. Nah, jadi seperti itu jawaban soal untuk nomor 40. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai soal ujian sekolah mata pelajaran IPA bagian ke-6. Semoga apa yang K3D sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ujian sekolah maupun pembahasan materi-materi pelajaran lainnya. Baiklah adik-adik, akhir kata, K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.